Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Farezi, saya dari kelas 4B jurusan PKH NIM 2304500012. Nah, jadi di sini saya akan memaparkan materi yang saya rangkum dari kelompok 1 sampai kelompok 4 tentang kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama itu ada konsep dasar kurikulum berdiferensiasi. Di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas, asesmen berkelanjutan, dan pengajaran yang responsif, kepemimpinan, dan rutinitas di kelas. Nah, jadi konsep-konsep kurikulum ini ada dua. Yang pertama kurikulum substansi dan kurikulum sistem. Yang dimana kurikulum substansi ini adalah rencana kegiatan untuk siswa di sekolah kelas. Sedangkan kurikulum sistem merupakan sistem bidang studi atau penyusun pembelajaran di kelas. Nah, jadi terbentuknya kurikulum berdiferensiasi ini eh, menggunakan pendekatan kepada siswa dengan kemampuan individu siswa atau setiap kemampuan individu siswa dan menciptakan contoh kelas yang beragam dan eh, memberikan kesempatan untuk meraih konten sehingga murid belajar dengan efektif. Selanjutnya itu ada hambatan kurikulum di sekolah. Seperti yang dijelaskan pemateri kemarin, guru gagap teknologi. Maksudnya itu guru kesulitan dalam menggunakan teknologi di dalam kelas maupun menggunakan teknologi. Mungkin itu. Baik, selanjutnya itu ada kebutuhan pendidikan anak berbakat di sekolah. Nah, jadi guru-guru harus cepat mengambil keputusan dengan cara Eee, identifikasi prestasi anak berbakat, yang kedua mengidentifikasi respon siswa untuk berbakat, yang ketiga identifikasi kegiatan ekstrakurikuler, dan yang terakhir mengidentifikasi tes IQ. Selanjutnya itu ada layanan sekolah mengembangkan kreativitas anak. Yang pertama itu, sekolah harus, memiliki guru pendamping atau bisa kita sebut GPK. Selanjutnya itu ada membuat asesmen identifikasi. Nah, jadi dengan adanya asesmen ini kita bisa mengetahui sesuai dan kemampuan anak setelah kita sudah mengetahui sesuai kemampuan anak, maka kita akan melakukan evaluasi dan membuat bahan ajar yang sesuai dengan anak. Karena kita sudah melakukan asesmen dan mengidentifikasi anak tersebut. Jadi mungkin ada juga layanan sekolah. Jadi layanan sekolah itu sangat penting. Jadi di sini ada 3 layanan sekolah. Yang pertama kurikulum vertikal, model pembelajaran, dan penilaian. Yang di mana eh, kurikulum kurikulum vertikal atau horizontal ini tambahan materi. Sedangkan model pembelajaran itu seperti pengayaan yang kita dapat di sekolah kita dulu. Yang ketiga itu ada penilaian. Penilaian itu apakah anak ini mampu berpikir kritis dan eh, sikap dan tingkah lakunya. Selanjutnya itu peran sekolah untuk anak berbakat. Jadi di sini ada 5 poin. Yang pertama, memilih guru yang berkualitas untuk anak berbakat. Yang kedua, persiapan guru untuk anak berbakat. Yang ketiga, guru eh, bekerja sama dengan mentor. Mentor pun membantu guru. Yang keempat, bangkitkan kreativitas anak di sekolah. Dan yang kelima, kasih anak untuk memilih. Jadi kasih anak untuk memilih ini itu kasih anak yang mau dipelajari. Kayak eh, bakat dengan minatnya. Supaya anak mampu belajar dan apa yang dia pilih, yang dia suka. Selanjutnya itu ada karakteristik anak berbakat. Jadi karakteristik anak berbakat ini dibagi jadi dua. Ada positif dan ada negatif. Yang pertama itu positif. Anak mampu eh, memimpin dan mengajak. Dan negatif tidak mau mendengar saran dan temannya. Jadi selanjutnya itu ada langkah-langkah dalam pengembangan kurikulum. Jadi di sini ada
2 poin. Yang pertama prinsip-prinsip pembelajaran kurikulum. Yang pertama itu lingkungan belajar, kurikulum yang berkualitas, pengajaran yang responsif, dan kepimpinan yang rutinitas di kelas. Selanjutnya itu ada komponen kurikulum berdiferensiasi. Yang pertama, isi meliputi apa yang dipelajari siswa. Yang kedua, produk. Bagaimana siswa menunjukkan apa yang telah dipelajari. Yang ketiga, proses yakini. Bagaimana siswa mengelola ide dan informasi. Dan keempat, langkah belajar. Bagaimana cara siswa eh, bekerja dan merasa dalam belajar. Baik, selanjutnya itu ada model desain kurikulum. Jadi tantangan utama, solusi. Yang pertama, kurangnya pemahaman guru tentang berdiferensiasi, yang kedua, keterbatasan daya dan fasilitas, dan ketiga, beban administrasi yang tinggi dan evaluasi penilaian yang lebih kompleks. Selanjutnya, strategi implementasi kurikulum berdiferensiasi. Nah, yang pertama itu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Jadi, diferensiasi konten ini guru memberikan kesempatan untuk siswa bekerja kelompok dan memberikan pertanyaan. Sedangkan diferensiasi proses berkaitan dengan cara guru membantu siswa untuk memahami isi materi yang dipelajari. Sedangkan diferensi produk, cara siswa menunjukkan pemahaman siswa yang telah dipelajari, misalnya menulis. Nah, jadi selanjutnya lagi itu model pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama itu model Diksau, yang kedua kompetensi berbasis pembelajaran, seperti siswa harus mencapai kompetensi yang telah dicapai. Yang ketiga, flipped classroom atau siswa mendapatkan akses dari rumah atau belajar mandiri. Yang keempat, penugasan berbasis minat atau siswa bisa memilih tugas yang diminati. Baik, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan. Jadi kurikulum berbasis diferensiasi menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan minat dan kemampuan siswa. Meskipun ada tantangan seperti pemahaman guru yang terbatas dan keterbatasan fasilitas, solusi seperti pelatihan, teknologi, dan pendekatan berbasis kompetensi dapat membantu. Dengan strategi diferensiasi konten, proses, dan produk, kurikulum ini meningkatkan kualitas belajar dan memastikan setiap siswa berkembang sesuai potensinya. Jadi itulah tadi materi yang saya paparkan. Saya tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.